kantor pengelolaan keuangan negara di Flores Timur diaudit secara massal. Keuangan BPK memberi opini wajar dengan pengecualian pada laporan keuangan pemerintah pusat. Keuangan pemerintah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Arnila dan rekan saya Agni Juliana, Tarisa Nabira Zalauka. Kami akan membahas materi kami terkait opini auditor. dan laporan audit. Opini auditor adalah pendapat atau kesimpulan yang diberikan oleh auditor atas laporan keuangan yang telah diaudit. Opini auditor merupakan hasil dari proses audit yang dilakukan oleh auditor untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang telah disusun secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Berikut adalah jenis-jenis opini auditor. Yang pertama, ada opini wajar tanpa pengecualian. Opini ini diberikan jika auditor menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, ada opini wajar dengan pengecualian. Opini ini diberikan jika auditor menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar, namun terdapat beberapa pengecualian atau keterbatasan dalam proses audit. Selanjutnya, ada opini tidak wajar. Opini ini diberikan jika auditor menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disusun secara wajar dan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dan yang terakhir, ada opini tidak memberikan pendapat. Opini ini diberikan jika auditor tidak dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan karena keterbatasan dalam proses audit atau karena tidak tersedianya informasi yang cukup. Opini modifikasian adalah jenis opini yang menyatakan bahwa suatu keadaan atau situasi dapat diperbaiki atau diubah menjadi lebih baik dengan melakukan modifikasi atau perubahan tertentu. Dalam konteks ini, opini modifikasi biasanya berisi saran atau rekomendasi untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pada suatu keadaan atau situasi yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, atau efektivitasnya. Adalah contoh opini modifikasian. Dalam menyampaikan opini modifikasian, penting untuk menyertakan alasan yang jelas dan logis, serta memberikan contoh atau solusi yang spesifik untuk mendukung opini tersebut. Berikut adalah contoh-contoh opini modifikasian. Contoh-contoh opini modifikasian tersebut sudah menyertakan alasan dan solusi yang spesifik untuk mendukung opini auditor. Laporan auditor adalah dokumen yang disiapkan oleh auditor independen setelah melakukan audit atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Perlu diingat bahwa isi laporan auditor dapat berbeda-beda tergantung pada jenis audit, perusahaan atau organisasi yang diaudit, dan standar audit yang digunakan. Dan berikut adalah contoh isi laporan auditor. Yang pertama itu adalah informasi umum, di mana informasi umum ini memuat judul laporan auditor independen, nama perusahaan atau organisasi yang diaudit, periode audit yaitu tanggal mulai dan akhir, serta nama auditor independen dan firma auditnya. Berikutnya ada pendahuluan yang berisikan 3 poin, yaitu yang pertama latar belakang audit, yang kedua tujuan audit, serta yang ketiga lingkup dari audit.
Selanjutnya ada tanggung jawab, di mana tanggung jawab ini berkaitan dengan dua hal. Yang pertama perusahaan atau organisasi yang diaudit, dan yang kedua auditor independen. Berikutnya ada dasar opini, yang dimana opini ini didasari oleh yang pertama kriteria yang digunakan dalam audit, misalnya standar akuntansi keuangan. Yang kedua prosedur audit yang dilakukan. Selain dasar opini, di sini juga akan dimuat opini auditor, yang dimana opini auditor ini memuat tentang laporan keuangan, misalnya wajar atau tidak wajar. Yang kedua adalah alasan opini tersebut. Berikutnya ada keterangan. Keterangan di sini yaitu keterangan tentang ketidakpastian atau risiko yang signifikan, serta keterangan tentang transaksi atau kejadian yang signifikan. Lampiran ini berisi tentang laporan keuangan yang diaudit, surat pernyataan manajemen, serta dokumen lain yang relevan. Dalam mengikhtisar opini modifikasi laporan keuangan, seorang auditor harus menganalisis berdasarkan tingkat materialistis dan pervasifnya suatu masalah dalam laporan keuangan. Auditor akan menilai apakah ada suatu laporan keuangan yang kesalahannya bersifat material tetapi tidak pervasif, serta material dan pervasif. Apakah teman-teman tahu apa itu material tetapi tidak pervasif dan serta material dan pervasif? Baiklah, material tetapi tidak pervasif merupakan kesalahan atau masalah yang tidak terlalu signifikan sehingga mempengaruhi keputusan penggunaan laporan keuangan, tetapi dampaknya terbatas, tidak mengubah keseluruhan pemahaman laporan. Serta material dan pervasif berarti kesalahan atau masalah yang sangat signifikan dan berpengaruh besar terhadap laporan keuangan yang dampaknya meluas dan mempengaruhi laporan keuangan secara menyeluruh, sehingga pengguna laporan bisa mendapatkan informasi yang salah atau menyesatkan. Berikut contoh kasus material tetapi tidak pervasif. Yang pertama, jika kesalahan terdapat dalam satu akun tertentu dan bukti audit kurang, tetapi hanya pada satu bagian laporan keuangan, maka jenis opini audit yang dapat diberikan oleh auditor adalah opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Pada kasus material dan pervasif, jika terdapat banyak akun utama yang salah saji, maka jenis opini yang dapat diberikan oleh auditor adalah opini tidak wajar atau adverse opinion. Dan jika auditor tidak mendapatkan bukti audit untuk sebagian besar laporan keuangan, maka jenis opini yang dapat diberikan oleh auditor adalah opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer of opinion. Jadi, kesimpulan dari tabel tersebut adalah untuk menggambarkan bagaimana auditor memutuskan jenis opini audit yang akan diberikan berdasarkan tingkat materialitas dan persuasifnya suatu masalah dalam laporan keuangan. Jika masalahnya ringan atau tidak menyebar luas, auditor bisa memberikan opini dengan pengecualian. Namun, jika masalahnya berat dan memengaruhi keseluruhan laporan keuangan, auditor bisa memberikan opini tidak wajar atau bahkan menolak memberikan opini. Contoh yang pertama adalah laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian, yang diawali dengan nama kantor akuntan publik, lalu alamat kantor akuntan publik, dan masuk pada judul, yaitu laporan audit independen. Judul ini menunjukkan bahwa audit yang dilakukan adalah oleh pihak independen dari perusahaan yang diaudit. Selanjutnya adalah pihak yang dituju, biasanya ditujukan kepada pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan seperti pemegang saham atau dewan direksi. Terdapat pendahuluan yang berisi identifikasi laporan keuangan yang telah diaudit serta menyebutkan periode laporan keuangan yang diaudit. Lalu masuk ke tanggung jawab manajemen. Bagian ini menjelaskan bahwa manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
Terdapat juga paragraf tanggung jawab auditor yang diiringi dengan opini. Opini ini menyatakan mengenai apakah laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan sesuai dengan standar yang berlaku. Yang terakhir adalah tanggal dan lokasi beserta tanda tangan, nama, dan nomor izin. Masuk pada contoh laporan audit tidak wajar. Yang pertama disertai dengan judul Laporan Auditor Independen. Ini menunjukkan bahwa laporan ini dibuat oleh auditor independen. Lalu pihak yang ditujukan kepada pemegang saham PT ABC. Yang berikutnya ada paragraf opini yang berisikan opini tidak wajar, menyatakan bahwa auditor telah mengaudit laporan keuangan perusahaan dan mengeluarkan opini tidak wajar. Ini adalah opini yang paling buruk, yang berarti auditor percaya bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan sesuai dengan standar yang berlaku. Terdapat juga paragraf dasar opini tidak wajar. Ini adalah bagian terpenting karena menjelaskan mengapa auditor memberikan opini tidak wajar, memberikan contoh spesifik, menjelaskan dampak, dan menyebutkan bahwa manajemen menolak untuk mengoreksi kesalahan tersebut. Lalu ada paragraf tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan serta paragraf tanggung jawab auditor. Dan diakhiri dengan tanda tangan dan informasi lainnya seperti nama kantor akuntan publik, nama akuntan, dan nomor izin akuntan beserta tanggal laporan audit. Masuk pada contoh selanjutnya, yaitu laporan audit wajar dengan pengecualian. Sama seperti sebelumnya, terdapat judul yaitu laporan auditor independen, lalu pihak yang ditujukan kepada pemegang saham PT XYZ, lalu memiliki paragraf opini yang berisikan opini wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa auditor telah mengaudit laporan keuangan, menyatakan opini yang berisikan opini wajar dengan pengecualian. Ini berarti auditor yakin bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja, dan arus kas kecuali untuk masalah spesifik yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian. Lalu terdapat paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian yang menjelaskan masalah yang menyebabkan pengecualian. Dan yang terakhir, sama seperti sebelumnya, terdapat paragraf tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan paragraf tanggung jawab auditor diikuti dengan tanda tangan dan informasi lainnya. Masuk pada contoh yang terakhir, yaitu laporan audit yang tidak menyatakan pendapat. Sama seperti sebelumnya, terdapat judul, lalu pihak yang ditujukan kepada pemegang saham PT QRS, lalu paragraf opini yang tidak menyatakan pendapat secara tegas menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat apapun atas laporan keuangan. Masuk pada paragraf dasar yang tidak menyatakan pendapat. Ini adalah bagian penting yang menjelaskan mengapa auditor tidak dapat memberikan opini.